Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam hangat untuk Bapak, Ibu dan para sahabat lansia di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tenang dan bahagia di usia yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak Anda menyimak sebuah topik yang sangat penting dengan tema makanan favorit lansia yang ternyata berbahaya bagi jantung. Video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita bersama bahwa sebagian makanan yang kita cintai sejak muda ternyata bisa menjadi penyebab utama serangan jantung jika tidak diatur dengan bijak. Mari kita bahas satu persatu, secara lebih dalam dan menyeluruh. Makanan pertama, jeroan. Sedap tapi mematikan. Jeroan seperti hati ayam, babat, paru, dan otak sapi sangat umum dikonsumsi karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang unik. Namun, jeroan adalah sumber kolesterol yang sangat tinggi. Kolesterol jahat dari jeroan akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan mempersempit jalur aliran darah ke jantung. Hati ayam, misalnya, dalam satu porsi kecil saja bisa mengandung lebih dari 300 mg kolesterol. Batas maksimal asupan kolesterol per hari untuk lansia seharusnya di bawah 200 mg. Jika dikonsumsi secara rutin, kolesterol ini bisa mengeras dan membentuk plak. Plak akan membuat aliran darah menjadi tersumbat. Jika aliran darah ke jantung tersumbat total, maka terjadilah serangan jantung. Banyak orang berpikir bahwa karena jeroan alami, maka aman. Padahal justru jeroan adalah bagian organ yang memproses limbah dan toksin. Selain kolesterol, jeroan juga mengandung purin tinggi yang bisa memperparah asam urat. Bila tekanan darah tinggi dan asam urat kambuh bersamaan, risiko jantung menjadi jauh lebih tinggi. Jeroan juga tinggi zat besi heme, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan oksidasi kolesterol jahat, mempercepat proses aterosklerosis. Apalagi jeroan sering dimasak dengan cara digoreng atau dimasak bersantan yang semakin menambah beban lemak jenuh. Bagi lansia, sebaiknya konsumsi jeroan dibatasi sangat ketat. Misalnya hanya sebulan sekali dengan porsi kecil. Bahkan idealnya, jeroan dihindari sama sekali dan diganti dengan sumber protein rendah lemak seperti tahu, tempe, atau ikan. Jika sangat ingin, pilih jeroan yang direbus tanpa minyak dan tanpa santan, serta disandingkan dengan banyak sayuran berserat. Makanan kedua, gorengan. Lezat tapi beracun untuk jantung. Siapa yang tidak kenal gorengan? Tempe mendoan, bakwan, tahu isi, pisang goreng. Semua jadi favorit saat pagi hari, sore hari, bahkan malam hari. Namun, gorengan menyimpan bahaya tersembunyi bagi jantung. Minyak goreng yang digunakan, apalagi yang dipakai berulang kali, akan menghasilkan lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak paling berbahaya karena menaikkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Gorengan juga tinggi kalori. Satu tahu isi bisa mengandung lebih dari 200 kalori. Lansia yang aktivitas fisiknya menurun mudah mengalami penumpukan kalori berlebih yang berujung obesitas. Obesitas sendiri adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Selain itu, proses penggorengan membuat makanan kehilangan nutrisi baik dan malah menyerap minyak dalam jumlah besar. Lemak jenuh dari minyak mempercepat penyumbatan pembuluh darah. Dan jika lansia memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol, gorengan bisa memperburuk kedua kondisi ini. Bahkan konsumsi gorengan 2 kali seminggu sudah cukup untuk meningkatkan risiko penyakit jantung pada lansia. Apalagi jika gorengan dikonsumsi bersamaan dengan teh manis dan camilan lain. Sebaiknya gorengan diganti dengan camilan rebusan seperti ubi, jagung, atau pisang kukus. Jika ingin tetap mengonsumsi gorengan, gunakan minyak baru. Jangan dipakai berulang dan goreng dalam waktu singkat. Tapi tetap, sebaiknya gorengan bukan bagian dari konsumsi harian lansia. Batasi seminggu sekali saja, dan perbanyak air putih serta sayur untuk menetralisir dampaknya.
Yang ketiga, teh manis. Minuman tradisional dengan gula yang berlebihan. Teh manis sangat identik dengan budaya Indonesia. Namun, satu gelas teh manis bisa mengandung 4-6 sendok teh gula. Bagi lansia, ini sangat berbahaya karena metabolisme tubuh melambat. Gula berlebih akan cepat menaikkan kadar glukosa darah dan bisa memicu resistensi insulin. Disinilah masalah jantung dimulai, karena diabetes dan penyakit jantung sering berjalan beriringan. Gula berlebih juga memicu inflamasi kronis yang memperburuk kondisi pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak lebih mudah tertutup plak kolesterol. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari, pagi dan sore, maka total gula harian bisa sangat tinggi. Untuk menjaga kesehatan jantung, teh sebaiknya diminum tanpa gula atau jika perlu dengan sedikit madu alami. Lebih baik lagi, konsumsi teh hijau atau teh herbal yang kaya antioksidan. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang merusak jantung dan pembuluh darah. Jangan lupa, mengurangi gula juga membantu menurunkan tekanan darah. Bagi lansia, tekanan darah tinggi adalah bom waktu yang mengintai jantung. Jadi, kurangi gula dan kurangi risiko serangan jantung. Makanan keempat, roti putih dan karbohidrat. Sederhana, sumber energi yang menipu. Roti putih, nasi putih, dan mie instan adalah makanan pokok pengganti nasi yang sering dikonsumsi karena cepat saji dan mudah dicerna. Sayangnya, karbohidrat sederhana ini langsung diubah menjadi gula oleh tubuh. Akibatnya, kadar gula darah melonjak dengan cepat setelah makan dan segera turun drastis, membuat tubuh lemas. Lonjakan dan penurunan tajam kadar gula darah ini bisa membuat jantung bekerja ekstra. Lansia yang memiliki diabetes atau prediabetes sangat rentan terhadap efek ini. Selain itu, karbohidrat sederhana tidak mengandung serat, sehingga tidak memberi rasa kenyang tahan lama. Hal ini mendorong lansia untuk makan lebih sering atau ngemil tidak terkontrol, konsumsi berlebihan dari karbohidrat. Olahan juga memicu resistensi insulin dan peradangan dalam tubuh. Inflamasi kronis ini menjadi akar dari banyak penyakit jantung dan pembuluh darah. Roti putih biasanya juga mengandung tambahan gula dan pengawet yang menambah beban metabolisme jantung. Sebaiknya gantilah roti putih dengan roti gandum utuh yang lebih kaya serat dan menyehatkan jantung. Nasi putih bisa diganti dengan nasi merah, nasi jagung, atau nasi beras hitam. Karbohidrat kompleks ini diserap lebih lambat oleh tubuh sehingga lebih stabil untuk jantung. Jika tetap ingin makan nasi putih, imbangi dengan sayur dan protein tanpa lemak. Jangan makan nasi putih dalam porsi besar dan tanpa pendamping serat. Makanan kelima, makanan kalengan. Praktis tapi penuh garam dan pengawet. Makanan kalengan seperti sarden, kornet, dan sayur kaleng banyak disukai karena kepraktisannya. Namun di balik kepraktisan itu, terkandung risiko besar bagi jantung. Sebagian besar makanan kaleng mengandung natrium sangat tinggi untuk menjaga keawetan produk. Kelebihan natrium menyebabkan retensi cairan dalam tubuh yang membuat jantung bekerja lebih keras. Hal ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi yang tidak disadari karena gejalanya samar. Pengawet dan zat tambahan lain dalam makanan kaleng bisa memicu reaksi inflamasi dan kerusakan dinding pembuluh darah. Selain itu, makanan kaleng sering kehilangan nutrisi asli karena proses pemanasan tinggi saat pengalengan. Akibatnya, kandungan vitamin dan mineral menurun drastis. Bagi lansia yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang, ini bisa jadi bumerang. Lebih parah lagi jika makanan kaleng dimasak dengan tambahan santan atau digoreng kembali. Kalori dan lemak jenuh akan meningkat drastis. Jika memang ingin mengonsumsi makanan kaleng, pilih yang rendah natrium dan tanpa tambahan MSG. Selalu baca label sebelum membeli dan pastikan konsumsi makanan segar jauh lebih sering daripada makanan dalam kaleng. Makanan keenam,
margarin dan mentega. Lembut di lidah, keras di pembuluh darah. Margarin dan mentega sering digunakan untuk menumis, membuat kue, atau dioleskan ke roti. Sayangnya, banyak jenis margarin mengandung lemak trans, yaitu jenis lemak yang sangat berbahaya bagi jantung. Lemak trans terbukti meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Hal ini mempercepat terbentuknya plak di arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Meskipun beberapa margarin modern sudah berlabel tanpa lemak trans, tetap perlu diwaspadai jumlah lemak jenuh di dalamnya. Mentega mengandung lemak jenuh alami dari susu hewan. Lemak jenuh juga bisa meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi secara berlebihan, apalagi bila mentega digunakan dalam proses penggorengan atau pembuatan kue dengan tambahan gula tinggi. Kombinasi antara lemak dan gula ini sangat buruk bagi jantung, terutama pada usia lanjut. Sebagai gantinya, gunakan minyak zaitun, minyak canola, atau minyak kelapa dalam jumlah terbatas. Jika tetap ingin menggunakan margarin atau mentega, gunakan sesedikit mungkin dan tidak setiap hari. Makanan ketujuh, camilan asin. Kecil-kecil bahayanya besar. Camilan seperti keripik kentang, kacang goreng, dan aneka snack ringan kemasan sering dianggap remeh. Tapi makanan ini sering dikonsumsi dalam jumlah besar saat santai, nonton TV, atau ngobrol sore. Keripik dan snack kemasan mengandung garam, natrium, sangat tinggi. Natrium berlebih meningkatkan tekanan darah secara langsung. Hipertensi adalah faktor utama penyebab gagal jantung dan stroke. Selain itu, camilan asin juga sering digoreng dengan minyak yang tidak sehat dan mengandung bahan pengawet. Beberapa bahkan menggunakan perisa buatan yang bisa memicu inflamasi di pembuluh darah. Jika camilan ini menjadi kebiasaan harian, maka tekanan darah akan sulit dikontrol. Lebih baik ganti camilan dengan buah potong, kacang rebus, atau yogurt rendah lemak. Batasi juga kebiasaan ngemil larut malam, karena tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk membakar kalori. Makanan kedelapan sosis, kornet, dan daging olahan. Cepat saji, diam-diam membunuh. Produk olahan seperti sosis, kornet, dan daging asap sangat tinggi, garam, pengawet, dan lemak jenuh. Zat nitrit dan nitrat yang ditambahkan untuk menjaga warna dan rasa ternyata bisa berbahaya bagi pembuluh darah. Konsumsi rutin daging olahan bisa menyebabkan pengerasan arteri dan meningkatkan risiko serangan jantung. Daging olahan juga sering mengandung MSG, monosodium glutamat, yang bisa memicu lonjakan tekanan darah. Beberapa produk sosis juga mengandung gula tersembunyi dalam jumlah tinggi. Kombinasi garam, lemak, dan pengawet dalam daging olahan sangat membahayakan jantung lansia. Untuk protein, lebih baik memilih ayam tanpa kulit, ikan segar, atau tahu tempe. Hindari daging olahan sebagai menu harian, meskipun praktis. Makanan kesembilan, kue tradisional manis. Kenangan manis yang bisa menyakitkan. Kue tradisional seperti kue lapis, lemper, nagasari, onde-onde, dan cenil seringkali menjadi camilan nostalgia. Namun sayangnya, sebagian besar kue ini dibuat dengan bahan dasar tepung halus, santan, dan gula dalam jumlah besar. Tepung halus seperti tepung beras dan tepung ketan adalah karbohidrat sederhana yang mudah meningkatkan kadar gula darah. Santan menambahkan lemak jenuh yang memperburuk profil kolesterol dalam darah. Dan gula adalah musuh utama kesehatan jantung lansia jika dikonsumsi berlebihan. Kombinasi ketiganya dalam satu porsi kue tradisional menjadikannya camilan tinggi kalori, lemak, dan gula. Kue seperti kue lapis bisa mengandung 200-300 kalori per potong kecil, dan itu belum termasuk kue pendamping lain. Jika dimakan bersamaan dengan teh manis atau kopi susu, efeknya bisa sangat membahayakan. Peningkatan kadar gula darah dan lemak bisa membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit.
Dalam jangka panjang, konsumsi rutin kue-kue manis tradisional bisa memperbesar risiko serangan jantung. Untuk tetap menikmati camilan tanpa membahayakan kesehatan, pilih kue kukus tanpa santan dan tanpa gula tambahan. Atau lebih baik lagi, konsumsi buah segar yang mengandung serat, vitamin, dan mineral yang menyehatkan jantung. Makanan ke-10, minuman bersoda, segar di lidah, guncang jantung di dalam. Minuman bersoda banyak dikonsumsi karena sensasi segarnya, apalagi di siang hari. Namun, satu kaleng soda bisa mengandung lebih dari 7 sendok teh gula, jauh melebihi batas harian yang disarankan. Gula ini meningkatkan kadar glukosa darah secara drastis, memicu pelepasan insulin berlebihan, dan akhirnya kelelahan pankreas. Gula berlebih juga memicu penumpukan lemak di perut, yang berisiko besar menyebabkan sindrom metabolik dan penyakit jantung. Selain gula, soda juga mengandung zat aditif, pewarna buatan, dan kafein yang bisa memperburuk tekanan darah. Beberapa soda bahkan mengandung natrium tersembunyi yang makin memperbesar risiko hipertensi. Jika lansia memiliki diabetes, konsumsi soda bisa langsung menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan risiko komplikasi. Dalam jangka panjang, minum soda secara rutin membuat pembuluh darah menjadi kaku dan mudah rusak. Sebagai alternatif, minumlah infused water, air dengan irisan buah segar, teh herbal tanpa gula, atau air kelapa alami. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik dan paling aman untuk menjaga fungsi jantung tetap optimal. Makanan ke-11, santan berlebihan, gurihnya membawa masalah. Santan menjadi bahan pokok dalam banyak masakan Indonesia seperti opor, rendang, gulai, dan lodeh. Meskipun rasanya gurih dan membuat makanan lebih lezat, santan mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Lemak jenuh inilah yang akan meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dalam darah. Ketika kadar kolesterol jahat meningkat, pembuluh darah menjadi sempit dan keras, menyebabkan tekanan darah naik. Kondisi ini membuat jantung bekerja lebih keras, dan dalam jangka panjang dapat memicu serangan jantung. Apalagi, masakan bersantan sering dimasak ulang, dipanaskan berkali-kali, yang menyebabkan lemak teroksidasi. Lemak teroksidasi jauh lebih berbahaya karena bisa mempercepat proses inflamasi pada pembuluh darah. Lansia yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau gangguan jantung harus ekstra hati-hati. Tidak berarti santan tidak boleh dikonsumsi sama sekali, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Gunakan santan encer dan hindari memanaskannya berulang kali. Atau ganti dengan santan nabati rendah lemak, seperti santan dari kedelai atau oat. Pilih metode masak lain seperti kukus, rebus, atau panggang tanpa santan untuk menjaga jantung tetap sehat. Makanan ke-12, daging merah. Berlemak, lezat tapi menyumbat. Daging merah seperti sapi dan kambing sangat populer, terutama di acara-acara besar dan hari raya. Namun, bagian daging yang berlemak mengandung banyak lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Lemak ini bila dikonsumsi dalam jumlah besar, akan langsung berdampak pada penyempitan pembuluh darah. Jika sudah terbentuk plak di dalam arteri, maka aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Akibatnya, jantung tidak mendapat oksigen yang cukup dan bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Apalagi jika daging dimasak dengan cara digoreng atau dimasak dengan santan, risikonya semakin besar. Lansia juga perlu mewaspadai pemotongan daging yang tidak benar, yang menyisakan banyak lapisan lemak. Jika tetap ingin mengonsumsi daging merah, pilih bagian tanpa lemak seperti khas dalam. Batasi konsumsi maksimal 2 kali seminggu dalam porsi kecil. Lebih baik lagi menggantinya dengan daging putih seperti ayam tanpa kulit atau ikan yang kaya omega 3,
Omega-3 membantu menurunkan trigliserida dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Makanan ke-12, daging merah. Berlemak, lezat tapi menyumbat. Daging merah seperti sapi dan kambing sangat populer, terutama di acara-acara besar dan hari raya. Namun, bagian daging yang berlemak mengandung banyak lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Lemak ini, bila dikonsumsi dalam jumlah besar, akan langsung berdampak pada penyempitan pembuluh darah. Jika sudah terbentuk plak di dalam arteri, maka aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Akibatnya, jantung tidak mendapat oksigen yang cukup dan bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Apalagi jika daging dimasak dengan cara digoreng atau dimasak dengan santan, risikonya semakin besar. Lansia juga perlu mewaspadai pemotongan daging yang tidak benar, yang menyisakan banyak lapisan lemak. Jika tetap ingin mengonsumsi daging merah, pilih bagian tanpa lemak seperti khas dalam. Batasi konsumsi maksimal 2 kali seminggu dalam porsi kecil. Lebih baik lagi menggantinya dengan daging putih seperti ayam tanpa kulit atau ikan yang kaya omega-3. Omega-3 membantu menurunkan trigliserida dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Setelah kita bahas satu persatu jenis makanan yang bisa membahayakan kesehatan jantung, kini saatnya kita mengambil pelajaran penting. Bahwa menjaga pola makan bukan hanya soal umur panjang, tetapi juga soal kualitas hidup di usia senja. Menjaga jantung tetap sehat, artinya memberi kesempatan tubuh untuk tetap aktif, kuat, dan tidak bergantung pada orang lain. Makanan yang dulunya menjadi kebiasaan dan favorit, bisa jadi sekarang harus mulai dikurangi, atau bahkan dihindari sama sekali. Namun bukan berarti tidak bisa menikmati hidup. Kita masih bisa makan enak, asal tahu cara yang sehat dan aman. Pola makan yang direkomendasikan untuk lansia agar jantung tetap sehat. Yang pertama, perbanyak konsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli. Yang kedua, pilih buah segar seperti apel, pisang, pepaya, semangka, dan alpukat dalam porsi sedang. Yang ketiga, konsumsi protein rendah lemak, tempe, tahu, ikan laut dalam seperti salmon tuna, ayam tanpa kulit. Yang keempat, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa murni secukupnya. Yang kelima, batasi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Yang keenam, ganti nasi putih dengan nasi merah atau nasi jagung. Yang ketujuh, hindari makanan olahan dan instan. Yang ke-8, minum air putih minimal 6-8 gelas per hari. Yang ke-9, kurangi gula tambahan, gunakan pemanis alami bila perlu. Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, seperti jalan kaki 20-30 menit. Mari bersama-sama mulai dari dapur kita sendiri. Perubahan kecil setiap hari bisa menyelamatkan nyawa di kemudian hari. Ingat, kesehatan jantung tidak ditentukan oleh usia, tapi oleh pilihan yang kita ambil setiap hari. Semoga Bapak dan Ibu lansia senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat menjalani hari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.